Nah, oke. Nah, itu dari saluran napas. Kemudian ada lagi yang sistem respirasi, itu selain saluran napas, kita mulai dari luar. Itu ada otot, ya, otot rangka torak, kemudian ada pleuranya, ya, lapisan pleura itu ada dua, ya, periantalis sama apa? Yang di dalam, di luar periantalis sama pleura apa? Yang udah belajar anatomi. Itu dilihat di sini saluran apa? Pleura visceral. Mana? Dan apa itu namanya satu? Saya lupa juga tuh. Yang di dalam, yang menempel pada paru. Yang nempel pada paru, apa namanya? Coba visceral ya, visceralis ya. Ya, pleura visceral sama periantalis ya, yang nempel pada paru itu ada visceralis, ya, pleuranya selaput paru ya. Nah, kemudian yang menempel pada dada, torak, dinding torak, itu ada namanya periantalis ya. Nah, itu sangat berfungsi nanti. Nah, di antara saluran itu selaput periantalis dan visceral itu terdapat rongga, namanya rongga pleura ya. Nah, itu yang mengatur tekanan paru bisa ngembang apa tidak nanti. Tergantung tekanan di dalam rongga pleuranya. Nah, kemudian baru nanti di dalam selaput pleura varientalis, visceralis. Nah, itu nanti ada paru. Ya, paru-paru ya. Nah, paru kiri kanan ya. Paru kanan terdiri dari 3 lubus, kemudian 10 segmen, paru kiri terdiri dari 2 lubus, 9 segmen. Ya. Di antara paru kanan paru kiri terdapat mediastinum. Ya. Ya, rongga mediastinum. Di dalam isinya apa? Ada jantung, ya, ada aorta, ada arteri. Ya, paham ya? Nah, itu kita harus diurut dari kita mau mulai dari mana? Dari luar sampai ke dalam sampai tengah, ya. Biar gampang. Nah, kemudian lapisan bawahnya ya, alasnya itu ada diafragma. Ya. Nah, diafragma kalau dia normal dia cembung ya. Kalau dia kontraksi dia akan mendatar. Nah, fungsi diafragma itu adalah untuk apa? Itu fungsi utamanya itu adalah sebagai otot otot utama respirasi ya. Untuk bekerja inspirasi itu adalah otot diafragma dan otot intercostalis externus ya untuk inspirasinya. Ya, apalagi inspirasi bertenaga. Nah, itu akan dia bekerja ditambah otot-otot aksesoris lain kalau dia bertenaga. Ekspirasi juga begitu. Ekspirasi sebenarnya kalau dalam keadaan normal, kalian lagi begini nih, tetap napas ah. Nah, tapi napasnya tidak bertenaga. Nah, itu disebut pernapasan tidal, ya. Pernapasan tidal. Jadi pernapasan tidal itu pernapasan biasa, tidak tarik napas. Nah, bukan begitu. Ini bertenaga. Tiup. Nah, itu bertenaga. Itu nanti apa? Nah, otot-otot ekspirasi ada otot-otot aksesoris ekspirasi itu nanti termasuk abdominal, rectus abdominal, abdominal transversus ya, nanti juga otot-otot intercostalis internus ya. Nah, itu untuk ekspirasi. Nah, itu mekanisme pernapasan ya. Nah, kemudian tadi coba alveolus nanti ya, oke, lanjut coba
dia coba slide-nya. Ya, lanjut slide-nya berikutnya. Ya, slide yang kedua. Udah. Ya, itu. Nah, ini mekanisme pernapasan. Ya, itu ventilasi. Ventilasi itu, nah, bernapas itu keluar masuk, ini enggak, masih gambar tadi, ventilasi. Coba, sebelumnya, yang itu, yang tadi, yang ventilasi tadi. Ini Pak, yang ventilasi Pak. Hah? Yang ini. Nah, itu. Ya, nah ini ventilasi itu keluar masuknya udara. Masuk atau keluarnya udara ya. Jadi masuk, keluar. Ventilasi itu tempat media atau saluran buat masuk dan keluarnya udara. Nah, itu disebut dengan ventilasi. Nah, kalau nanti ada hambatan di jalan napas, ya itu akan kesulitan untuk respirasi, yaitu ada obstruksinya ya. Nah, itu saat ekspirasi volume paru-paru meningkat. Volume paru-paru meningkat. Nah, itu untuk saat inspirasi. Coba tarik napas, ngembang nggak parunya? Kalau ngembang, berarti volumenya membesar. Toh? Nah, tekanannya di dalam rongga torak itu akan menurun. Jadi ingat ya, bila tekanannya volumenya besar, tekanan akan turun, udara di luar akan masuk, ya, atmosfer ya. Nah, kemudian ekspirasi coba tiup. Nah, tiup mengecil nggak toraknya? Nah, kalau mengecil, berarti tekanannya tinggi, udara akan keluar ya. Nah, itu yang disebut dengan hukum Boyle ya. Nah, itu. Yuk lanjut. Jadi saat inspirasi diafragmanya turun. Ya, ekspirasi diafragmanya naik gitu. Jadi ekspirasi, ya oke. Nah, kemudian respirasi pernapasan. Itu usaha tubuh untuk memenuhi kebutuhan O2. Nah, untuk proses metabolisme dan pengeluaran CO2 sebagai hasil metabolisme dengan perantara organ paru, saluran napas bersama kardiovaskuler sehingga menghasilkan darah yang kaya oksigen. Jadi tujuan dari pernapasan ya, tujuan bernapas itu untuk memenuhi O2, catat ya, tujuan bernapas untuk memenuhi O2, tubuh memenuhi O2. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan asam basa. Ya. Yang ketiga, untuk masalah suara. Ya. Nah, kalau masalah pernapasannya nggak bagus, nah suaranya juga akan terganggu. Nanti kalau dalam pemeriksaan, suaranya putus-putus, suaranya bunyinya ini gini ya, nah, itu dalam pemeriksaan itu ada masalah. Ya, oke, lanjut. Jadi ada 3 fungsi pernapasan. 1 untuk kebutuhan tubuh, untuk kebutuhan oksigen untuk tubuh, kemudian untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh, asam basa ya, pH ya. Nah, yang ketiga untuk masalah bicara ya. Oke. Nah, ventilasi keluar masuknya udara ke dalam paru ya, dari paru kan dalam paru. Jadi masuknya itu ya. Nah, nanti masalahnya ada di ventilasi, misalnya obstruksi masalahnya ada di ventilasi. Ya. Jadi masalahnya ada di ventilasi ya. Ventilasi yang terganggu kalau masalah obstruksi, misalnya obstruksi kronis, ya asma, ya bronkiektasis, kemudian bronkitis kronis, PPOK, emfisema, itu masalahnya ada di ventilasi, ya di saluran napas, ya peristiwa masuknya udara, nah, itu di masalah obstruksi. Kemudian difusi, jadi difusi itu, nah tadi saya sudah jelaskan, ya
paru-paru yang paling akhir itu tadi saluran napas itu adalah alveoli. Alveolus, alveoli, tempat pertukaran oksigen alveoli itu ya, dari alveoli ke kapiler darah ya, nanti. Nah, itu secara difusi dari tekanan yang rendah yang tinggi berdifusi ke tekanan yang rendah dan sebaliknya. Dari darah yang kaya CO2 ya, yang kaya CO2 darah, dia akan berdifusi dengan alveoli ya. Alveoli tadi kita bernapas kayak oksigen ya, berarti tekanan oksigen dia dalam alveoli tinggi, tekanan CO2 dalam kapiler darah rendah. Nah, jadi yang tinggi menuju yang rendah. Nah, kemudian CO2 tinggi dalam darah tadi udah dipakai, balik dia ke alveoli, dibawa lagi ke paru, nanti dibersihin menuju ke jantung ya. Nah, nanti kalau masalah di jantung itu nanti masalah perfusi ya. Nah, itu masalah perfusi. Nah, ini nanti untuk bagaimana mudahnya kerja pernapasan ini tergantung dari 3 ini ya. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh ya, menjaga keseimbangan asam dan basa atau pH, kemudian untuk untuk berbicara ya, biar speak-nya bagus, ya. Nah, kemudian perlu ventilasi, perfusi dan difusi dan perfusi kerjanya harus ya enteng ya, enak ya, sesuai dengan fisiologinya ya. Nah, itu. Nah, kalau nanti kita akan tahu ya, ini masalahnya di mana? Apakah masalah difusi, ventilasi, ventilasi atau perfusi ya? Oke, lanjut ya. Oke, nah ini zona ya. Ini zona konduksi, kemudian zona respirasi. Udara yang masuk ke dalam paru, melewat saluran napas, itu tidak semuanya bertukar ya. Tidak semuanya terjadi difusi ya, tidak. Jadi udara yang keluar masuk melewati ventilasi tidak semuanya berdifusi. Tidak semuanya akan terjadi pertukaran O2 dan CO2. Nah, itu yang dinamakan zona konduksi atau ruang rugi ya. Nah, kemudian zona respirasi, nah itu adalah zona yang terjadi pertukaran O2 dan CO2 ya, itu zona respirasi ya. Nah, itu jadi misalnya kan nanti kalau lihat ya fisiologi pernapasan ya, volume pernapasan, udara yang masuk inspirasi volume tidal, volume biasa ini ya, pernapasan biasa itu kurang lebih 500 ml ya. Tapi tidak terpakai semua 500 ml itu. Ya. Dia tidak yang ke bawah itu yang pakai, yang ke atas enggak. Ya, itu ada sisanya kurang lebih 150 ml. Yang tertukar itu kurang lebih 350 ml. Nah, itu 150 itu adalah zona konduksi atau zona rugi, ruang rugi ya. Ya, itu. Oke? Paham ya? Nah, jadi dilihat itu yang di bawah ini nih. Nah, ini ke bawah ini yang terjadi pertukaran gas nih. Antara CO2 dan O2 ya. Nah, yang di atas ini enggak. Itu yang disebut zona konduksi atau ruang rugi ya. Oke, lanjut. Ya. Lanjut ya. Ya, oke. Nah, zona konduksi atau itu ruang rugi anatomis ya. Nah, itu tadi coba belum itu. Lagi. Zona rugi, ruang rugi anatomis ya. Trakea, terminalis ya, bronkus terminalis, bagian paru saluran napas, bagian saluran napas tempat aliran udara dari luar ke dalam. Jadi yang masuk duluan, yang nanti gini ini ya. Namanya ruang rugi, yang masuk belakangan itu yang keluar duluan.
Benar nggak? Udah penuh di bawah nih, dia nggak masuk lagi. Ya, jadi kalau itu yang dia masuk belakangan, dia keluar duluan. Itu yang udara yang tidak terjadi respirasi. Itu namanya zona ruang zona konduksi. Dia masuk belakangan, udah penuh, nggak bisa terjadi kan? Dia keluar duluan. Itu zona rugi, ya, ruang rugi. Oke. Kemudian zona respirasi itu bronchiolus, respiratory, alveolus berfungsi sebagai proses pertukaran gas. Itu terjadi difusi. Tadi saya sudah jelas ya. Zona respirasi itulah yang terjadi udara yang terjadi difusi ya. Kurang lebih 350 ya. Nah, itu juga belum tentu sempurna. Tergantung ada masalah enggak. Ya, nah itu tergantung masalah atau tergantung posisi. Makanya nanti intervensi salah satu adalah positioning, ya. Nah, oke, paham ya? Ya, lagi lanjut. Ya, lanjut. Ya, nah inilah gangguan. Nah ini masalah. Oke. Nah ini masalah gangguan. Nanti gangguan dulu. Gangguan ventilasi apa? Gangguan ventilasi. Nah ini ventilasi, difusi dan perfusi. Ya, nanti ada contoh kasusnya. Oke, lanjut. Nah, restriksi. Restriksi ini banyak. Ada juga restriksi ini kita restriksi ini maksudnya apa? Tahu nggak? Gangguan pengembangan paru. Nah itu maksudnya. Paru tidak mengembang. Nah tidak mengembang paru itu masalahnya ada di saluran napas, di luar saluran napas. Ya, masalahnya ada di luar saluran napas. Nah, restriksi ya, gangguan pengembangan paru, paru nggak ngembang. Penyebabnya apa? Nah, nanti kita lihat penyebabnya. Oke, obstruksi itu hambatan jalan napas. Jalan napas tadi apa? Saluran napas ya. Nah, itu jalan napas. Oke, obstruksi. Jadi hambatan di jalan napas. Mana jalan napas? Mulai dari hidung sampai alveolus. Ya, trakea termasuk. Nah, ya. Misalnya ada tumor di trakea, itu termasuk obstruksi. Nah, kalian makan bakso, keselak, masuk saluran napas di trakea. Nah, nggak bisa udara masuk. Itu juga obstruksi, ya bisa meninggal. Ya, nah jadi kalau makan tuh ya jangan banyak-banyak ngomong, jangan banyak bercanda. Keselak masuk ke saluran napas. Nah itu obstruksi, ya. Oke, lanjut. Paham ya? Restriksi adalah, nah ini, jadi restriksi itu gangguan pengembangan paru, obstruksi, hambatan jalan napas, ya, nyumbat jalan napasnya. Nah ini hasil spirometri, nanti kita lihat, ini ada vital capacity, namanya capacity dengan volume itu tahu kan beda, ini saya bilang volume tidal. Ini pernapasan biasa ya, volume tidal nih. Nah ini pernapasan biasa. Nah, kalian sekarang lagi napas biasa nih. Nah, kalau sudah tarik napas nanti, nah ini ke sini, ya. Nah, ya dari sini ke sini tarik napas dalam, kemudian ekspirasi maksimal sampai sini. Nah, ini nanti semua ya volume tidal, kemudian volume total ya, total volume ini. Ya, volume total. Vital capacity. Kalau capacity maksudnya gini, capacity saya harus tahu capacity. Capacity itu ini, volume tambah volume, jadi lebih dari 2 volume ya, nah, itu capacity. Ya, kalau satu aja volume, ya, misalnya volume ekspirasi biasa tambah volume ekspirasi paksa, nah itu namanya capacity ya. Nanti, ya itu nanti sebenarnya udah belajar di fisiologi ya. Di waktu anatomi dan fisiologi sudah belajar.
Ya, oke, lanjut. Nah, ini restriksi gangguan pengembangan paru oleh sebab apapun. Ya, baik dari otot, dari tulang, dari pleuranya, rongga pleuranya, dari saraf, ya. Oh, ya, saya tadi lupa, ya. Yang mengatur pernapasan adalah saraf, ya. Medulla oblongata, pons, ya, di situ. Masuk, keluar lewat tulang belakang, ya. Ada saraf kranial yang 12, ya, saraf tepinya, ada juga saraf spinal, ya. Nah, itu nanti yang mengatur pernapasan, kemudian ada otonom dan ada saraf otonom yang mengatur pernapasan normal, kemudian ada juga saraf saraf yang apa tuh disadari untuk bisa diperintah, ya. Misalnya tarik napas, nah itu diperintah volunteer, ya, namanya. Oke. Nah, itu semua ada volume statis, jadi volumenya mengecil, kapasitasnya mengecil. Itu gangguan restriksi, ya. Volumenya, ya orang nggak bisa ngembang parunya. Jadi ingat, paru, dinding torak, itu ada dayanya, disebut daya komplain pengembangan daya kembangnya, ya. Kemudian ada recoil daya kembali ke bentuk semula, ya. Nah, itu namanya. Jadi paru dia punya elastisitas, bisa ngembang, bisa kembali ke bentuk semula. Nah, kalau dia tidak bisa mengembang, ini disebut dengan restriksi. Nah, kalau dia tidak bisa mengembang, tentu kapasitas dan volumenya berkurang, ya. Nah, oke, gambaran, ya, nanti kita lihat itu, nanti ada gambaran itu bisa terlihat dari hasil spirometri, ya. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Nah, kelainan restriksi, ya, itu tadi bisa ini kapasitas vital, ya, bisa, ya, apa 120 itu, ini nanti aja, ini nanti kita harus bahas spirometri dulu, ya, nanti, ya. Kemudian nanti kalau pas intervensi fisioterapi pada kasus, nah itu baru kita bahas ini, ya. Hiperinflasi, ya, hiperinflasi itu udara berlebihan dalam paru, ya. Nah, itu kelainan, ya. Apa? Ya, kemudian nilai prediksi di bawah 80. Nah, itu restriksi, ya, sama dengan restriksi. Ya, ini yang penting yang di tengah ini. Nah, di bawah 80, ya, persen dari nilai prediksinya. Ya, nah, ini nilai prediksi, nanti kita lihat hasil volumenya. Volume itu apa? Umurnya, nanti umur, tinggi badan, ras, ya. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini nanti ada hasil nilai tertentu, ya. Jadi berapa? Misalnya si dia umurnya berapa? Wanita, tinggi badan, berat badan nggak pengaruh banget, ya. Ada juga kalau udah obesitas pengaruh. Nah, kemudian kebangsaan. Nah, itu nanti prediksinya volumenya, misalnya kapasitas vital, misalnya 3.000 sekian, ya, mililiter. Nah, prediksinya dapatnya 3.000 kurang, ya. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, itu jadi kalau restriksi parunya tidak mengembang, hasilnya nanti juga volume dan kapasitas juga menurun. Obstruksi, gangguan saluran napas baik struktural maupun fungsional yang menimbulkan perlambatan arus respirasi. Nah, jadi udara melewati saluran tergantung salurannya. Apakah salurannya itu menyempit atau tidak? Atau dia juga menyempit, tidak, atau dia tidak elastis. Kalau saluran menyempit, tentu usaha bernapas akan meningkat. Benar nggak? Kalau saluran nyempit, susah nggak udara masuk? Iya Pak, susah Pak. Susah. Susah, ya. Nah, itu.
usaha bernapas akan meningkat. Nah, kalau usaha napas akan meningkat, otot aksesorisnya akan bekerja. Kalau otot aksesorisnya akan bekerja, tentu kalau butuh energi yang banyak. Energi didapat dari mana? Dari mana energi didapat? Dari glukosa ditambah H2O ditambah O2. Nah, kalau banyak otot yang bekerja, banyak kebutuhan O2 yang dipakai. Ya, banyak gula yang dipakai, glukosa yang dipakai, banyak air yang dipakai. Nah, ini nanti bisa menyebabkan makin sesak, ototnya makin atrofi, ya, kerja ototnya lelah, ya, nah, bisa ototnya juga akan memendek lama-lama karena udah terbentuk pola napas yang nggak normal, ya. Nah itu, oke. Nah itu jadi masalahnya nanti ada sesak, pola napas, autoatrofi, kelemahan otot, aktivitas fungsionalnya akan terganggu ujung-ujungnya, ya. Nah itu nanti kita lihat di PPOK itu udah jelas. Akhirnya yaitu aktivitasnya akan terganggu. Akibat dari sesak, pola napasnya apa misalnya ada sputum, wajah sesak, pola napas, kemudian ototnya mengecil, ya akibat kurang nutrisi, ya kemudian nanti terus sampai ke kelainan muskuloskeletal dan otot melemah, kemudian daya tahan otot menurun, kekuatan otot menurun, daya tahan otot menurun, kemudian kebugaran menurun, aktivitas fungsional akan menurun. Ya itu sistematikanya kita berpikir ya. Oke, lanjut. Jadi ini ya, nah volume ekspirasinya kurang dari 75%. Itu yang disebut dengan obstruksi. Jadi tingkat obstruksi tergantung dari gejala juga salah satunya. Kita lihat dari hasil pemeriksaan spirometri. Ya. Nah, itu. Jadi ya, kita lihat juga hasil dari kemampuan fungsionalnya itu untuk menentukan derajat PPOK. Ya, lanjut. Nah, jadi ada masalah di saluran napas, apakah tumor ya yang sumbat di dalam saluran napas, baik dari dalam saluran napas itu sendiri maupun ada yang menekan dari luar. Ya. Nah ini oke lanjut ya. Ini kita lihat ini. Ini paru normal ini. Ya. Ini paru normal. Nah, ini restriksi, mengecil tah? Nah, ini ya, ini penyebab-penyebabnya. Penyebab kenapa dia nyumbat ini ya. Kenapa dia nyumbat? Nah, ini ada tumor, ada macam-macam ya bekas itu ini penebalan mukosa ini akibat apa? Biasanya bronkitis ya. Bronkitis kronis. Nah, ini. Oke. Coba kita lihat nih. Ini gambar ini yang agak praktis ya. Ini paru normal ini. Ini normal. Nah, kalau restriksi tadi gangguan pengembangan paru, semua mengecil, baik kapasitas maupun volumenya mengecil. Ya. Nah, ini obstruksi. Jadi obstruksi itu sampai bentuk dadanya apa? Ini bentuk dada emfisematis. Udara masuk nggak bisa keluar, lama-lama mengembang. Nah, itu yang disebut dengan hiperinflasi. Ya, udara masuk nggak bisa keluar, tekanannya tinggi, tapi tekanannya tinggi di dalam, udara di luar akhirnya susah masuk. Udara mengalir dari mana? Tekanan rendah ke tinggi apa tinggi ke rendah? Nah, ya dari tekanan yang tinggi ke yang rendah. Dia nyari yang tekanannya agak longgar ya. Nah itu. Nah ini obstruksi ya. Obstruksi barrel chest tahu? Pernah dengar nggak? Nah ini bentuk barrel chestnya. Ya. Ini udara kebanyakan. Kita lihat ini nih. Ini diafragma sampai naik. Ya. Diafragmanya sampai ini diafragmanya ya. Nah ini apa? Nah, ini kemampuan inspirasinya bahkan berkurang.
Ini udara sisanya, residu volume. Ya, udara sisanya akan lebih banyak. Ya, udara sisanya lebih banyak. Udara akhirnya tekanan di dalam rongga torak akan meningkat. Tekanan dalam torak meningkat, akhirnya awalnya ekspirasi sulit, pompa ban pernah? Pernah atau pernah lihat? Kalau masuk susah keluar nggak? Ban. Kalau pompa ban masuk nggak keluar kan? Iya. Nah, nggak keluar. Iya, Lama-lama Pak. berat. Kalau sudah tekanannya udah tinggi, berat nggak pompanya? Berat, Pak. Berat, Pak. Berat. Berat. Bulat nggak bannya? Iya, bulat. Bulat. Ya kan? Nah ini sama. Nah, nanti bentuk torak akan bulat. Ya. Diameternya biasanya lateral kanan, kiri, biasanya diameternya lebih lebar, lebih panjang. Ya, daripada anterior posterior. Nah, begitu terjadi obstruksi, ya, ini akan membulat dia. Diameter lateral ke lateral sama anterior posterior akan sama. Bulat, ya. Nah, itu yang disebut dengan barrel chest, bentuk torak barrel chest atau bentuk torak emfisematis atau apa namanya? Paru-paru hiperinflasi, ya. Nah, itu. Oke, lanjut. Ya, ini ya, ini normal tadi sudah ya, obstruksi, ini restriksi, ini obstruksi, ya. Oke. Nah, kelainan perengkin paru itu nanti nanti perengkin paru itu ada di terjadi masalah apa? Gangguan difusi di situ. Gangguan pertukaran gas kalau di perengkin paru itu. Ya. Nah, perengkin paru itu antara alveolus sama dinding pleura visceral tadi, ya. Nah, yang membungkus paru itu, di situ masalahnya difusi apa? Perengkin paru. Ya. Nah, nanti misalnya tumor paru, pneumonia, abses paru, odem paru, atelektasis. Atelektasis itu bukan penyakit. Ya. Atelektasis itu akibat udara tidak bisa nyampai ke alveolus, yang kecil-kecil alveoli itu. Kenapa? Akibat adanya sumbatan di dalam saluran napas. Apa biasanya sumbatannya itu? Pneumonia. Pneumonia itu apa? Radang paru. Ya. Nah, radang paru cirinya banyaknya apa? Sputum di dalam saluran napas di dalam alveolus. Ya. Jadi tidak bisa terjadi pertukaran gas. Jadi O2 kosong. Nah, terjadilah atelektasis. Atelektasis bisa menyebabkan gagal napas. Nanti warnanya bibirnya biru. Ya, wajahnya biru. Nah, itu atelektasis. Atelektasis bukan penyakit. Itu akibat dari penyakit, ya, komplikasi. Ya, kemudian fibrosis paru. Fibrosis paru itu parunya apa itu? Udah keras, ya, udah membatu, nggak elastis lagi, komplainnya nggak bisa, ya, komplainnya menurun. Komplain tahu? Recoilnya juga menurun, jadi udah membatu, itu fibrosis, ya, udah keras. Bisa nggak udara masuk situ? Nggak elastis lagi, nggak bisa ya. Nah, kemudian fibrosis paru bisa akibat TB, ya, penyakit paru fibrosis, pneumokoniosis itu asbes. Ini akibat ini ya, kimia ya, asbes, sitis, silikosis, kemudian penyakit kolagen, ya, jaringan memang. Ini biasanya bisa dari bawaan ya. Nah, ini bisa juga dari bawaan. Ya. Kemudian penyakit interstitial paru. Ya, jadi penyakit interstitial paru itu penyakit yang ya memang ada di
di alveoli ya. Nah itu interstitial itu di alveoli, bukan di alveolus, di alveolinya. Ya, lanjut. Nah, kelainan pleura. Nah, ini pleura juga menyebabkan gangguan pengembangan paru. Jadi perengkin paru juga menyebabkan gangguan pengembangan paru, tapi itu masalah difusi. Problemnya di difusi. Kalau kelainan pleura, nah pleura itu ada efusi pleura, pneumotorak, ya, pleura sika atau ini, kemudian tumor di pleura. Nah, tumor kalau sudah ada masalah di pleura, bisa menyebabkan tekanan di rongga pleuranya tinggi. Tadi saya udah bilang waktu pertama, ya, kalau di rongga pleura itu yang menyebabkan perubahan tekanan, ya, perubahan tekanan. Kalau tekanan di dalam rongga pleura itu tinggi, menyebabkan juga tekanan di intratorak akan meninggi atau di tekanan intraalveoler meninggi. Tekanan intraalveoler atau di torak ikut meninggi, udara di luar nggak bisa masuk. Ya toh? Tadi udah tahu. Udara ngalir dari mana? Tekanan yang tinggi ke yang rendah ya. Nah, itu masalah di pleura. Penyebab-penyebabnya itu nanti dibahas ya sendiri, apa itu efusi pleura, pneumotorak itu nanti ya. Oke, lanjut. Yang jelas prinsipnya ada masalah di pleura, pleuranya bisa menebal, nggak elastis, atau ada cairan di rongga pleura, atau ada udara di rongga pleura menyebabkan tekanannya tinggi. Tekanannya tinggi, udara di luar nggak bisa masuk, dan paru akan kolap, ya nggak bisa ngembang. Nah, itu termasuk restriksi, ya. Oke, kelainan dinding torak muskuloskeletal, patah iga, obesitas, ya. Pectus exarpatum, tahu pectus exarpatum? Nah, cekung ke dalam. Oh, cekung. Jadi cekung ini paru-paru ngembang nggak? Enggak. Kan, ya. Nah, kemudian skoliosis, paru ngembang nggak? Arah yang cekung? Enggak. Ya kan? Kiposis, paru ngembang nggak begini? Bungkuk. Ngembang nggak? Enggak. Ya. Nah, kiposis, kemudian gibus. Tahu gibus? Nggak tahu, Pak. Hah? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Gibus itu toraknya itu datar, ya, nggak ada ininya, ya. Gibus itu apa ya? Gibus itu masalah di ini juga, di muskuloskeletal juga ya, itu nanti dilihat. Nah ya, kemudian saya juga lupa masukin, sebenarnya ada masalah neurologis. Ya, jadi masalah neurologis, misalnya fraktur servikal, ya, SCI, ya, kemudian stroke. Saya banyak temu pasien stroke diduga PPOK, ternyata kena kelemahan otot-otot respirasinya. Ya, itu juga termasuk gangguan muskuloskeletal. Boleh nanti ditambah gangguan neuromuskuloskeletal ya. Jadi karena yang mengatur, yang menyarafi otot itu untuk bekerja, otot pernapasan itu adalah dari saraf, ya. Misalnya GBS itu bisa meninggalnya, GBS bisa menyebabkan meninggal. Hampir 100% GBS itu bila meninggal itu akibat gagal napas. Otot-otot pernapasannya nggak berfungsi, lemah, lumpuh, ya. Nah itu juga termasuk gangguan dinding dada muskuloskeletal, ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah ini ya. Mana tadi? Coba dia gambarnya. Santai aja, nggak usah ini ya. Nanti itu bisa dibaca sendiri. Yang penting prinsipnya. Ini barrel chest. Ya, ini barrel chest. Bisa tahu ya? Nah, cembung ke depan. Ini skoliosis.
Ini ya, ini skoliosis. Ya. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan pengembangan paru. Ini parunya udah ngembang, tapi nggak bisa balik requilnya. Ya, ini parunya nggak bisa ngembang, ini nggak bisa balik. Nah, ini bedanya tadi ya. Tahu ya bedanya gambar tadi? Ya, restriksi sama obstruksi. Ya, ini restriksi, ini obstruksi. Oke, ini bentuk torak empisematis nih. Dia nanti kalau di ronsen dia pragmanya mendatar, agak mendatar. Oke, ya lanjut. Ya. Nah, kelainan difusi itu tadi untuk difusi adalah harus melewati apa? Untuk berdifusi O2 harus melewati dinding alveolus, jaringan interstisial, endotel kapiler, plasma. Itu kalau kamu belajar anatomi, fisiologi, ya, itu nggak tahu. Kalian belajar sitologi nggak? Sitologi Belum, Pak. belajar nggak? Belum, Pak. Nggak. Enggak, Sel ya. Pak. Nah ini ada di sel ini, semua di sel alveolus, saluran napas. Ya. Nah proses difusi terhambat, dinding eritrosit kelainan ini. Coba ada kalau di materi ini ya, nanti kita lihat ada. Ya, nah, ini masalah difusi. Nah, ini masalahnya di parenkin paru interstisial ini nanti. Ya, oke, lanjut. Nah, ini ya. Nah, di sini tadi masalah difusi, itu masalahnya di sini. Ya. Nah, di sini. Nah, ya O2. Nah, ini HB. Ya. HB itu adalah kemampuan darah untuk mengikat O2, ya, itu HB. Ya. Oke. Makin kalau HB-nya turun, bisa akibat dari oksigennya turun. Makanya harus pemeriksaan HB, lihat hasil darah. Ya. Nah, itu juga. Ya, lanjut. Nah, ini lapisan yang harus ditembus pertukaran O2 ini, harus ditembus ini. Ya. Nah, dinding alveoli, ya. Nah, ini pneumonia, odem paru, atelektasis, interstisial paru. Nah, ini apa? Dinding alveoli. Nah, ini semua. Ya, nanti dibaca. Ini masalah Pak, ini parenkin paru, ini pneumonia, odem paru, atelektasis, ini masalah parenkin paru semua. HB-nya. Jadi jaringan interstisial pneumonia, odem paru, endotel kapiler, arteritis, nodasa, kemudian dinding eritrosit, ya, sel anemia, lain-lain HB berkurang, volume paru berkurang, atelektasis, akibat atelektasis atau tumor. Aliran darah akan menurun, dekompensio cordis atau emboli paru. Nah, ini yang disebut gangguan nanti ya. Ini aliran darah menurun ya akibat dekompensasi cordis, kemudian emboli paru, inilah yang disebut dengan gangguan perfusi, ya. Gangguan perfusi. Ya, udah lanjut. Lanjut. Sudah cukup, Pak, untuk Nah, itu pengantarnya. udah ya kan? Dah. Ini gangguan perfusi itu cuma itu udah. Ya, masih ada nggak? Nggak ada ya? Ya, Pak, untuk pengantarnya sudah sampai slide 24. Nah, sampai situ. Ya, monggo santai aja nanti ya. Kalau nggak selesai ya kasih aja materinya ke temannya, kirim ke saya juga dibaca ya. Ini pengantarnya aja biar tahu dasar-dasar ya. Kira nggak mudah-mudahan kalian ngerti ya. Ya, oke lanjut. Yang berikutnya siapa yang maju? Ya, kelompok 1. Maaf, untuk hostnya boleh ngizinin aku untuk share screen nggak? Ya.
Mama diem, aku mau presentasi. Udah dia. Aku mulai aja kali ya. Suara aku kedengeran nggak sih? Suara aku. Ya, lanjut ya. Lanjut, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membawakan tentang penyakit paru obstruktif 1, yaitu ada penyakit emfisema, PPOK, dan bronkitis kronis. Sebelumnya perkenalkan nama saya Magnia dan ada teman-teman saya yang lain dari kelompok 1, yaitu ada dia, Laila Rasati, ada Lailatul Umami, dan ada Muhammad Aulia Rijaldi. Lanjut. Udah keganti belum slide-nya? Di aku belum. Belum. Maaf ya semua, diulang lagi share screen-nya. Apakah udah keganti slide-nya? Belum. Belum, Di. Belum. Belum dia. Coba gue yang itu deh. Coba aku yang ganti share-nya. Oh iya, tolong ya Ana. Nah, Makasih. oke. Dia ituin hostnya dulu ya dia. Udah belum? Udah ada. Nah, yang pertama itu ada penyakit emfisema paru. Next, Ana. Nah, emfisema ini sendiri merupakan penyakit yang gejala utamanya ini penyempitan atau obstruksi yang udah dijelasin sama Pak Kiryadi tadi. Kalau
Obstruksi itu kan artinya penyempitan saluran nafas karena kantung udara di parunya nih atau alveolusnya ini menggelembung secara berlebihan sehingga mengalami kerusakan yang luas. Suaraku kecepatan nggak? Kecil, Mak. Mohon maaf. Oh, kecil ya? Oh, bentar. Udah kedengeran? Udah. Diulangin ya. Jadi emfisema ini tuh merupakan penyakit yang gejala utamanya ini kan penyempitan atau obstruksi. Kayak yang udah jelasin tadi, kalau obstruksi itu kan artinya penyempitan saluran nafas. Nah, karena kantung udara di parunya ini atau alveolusnya ini menggelembung secara berlebihan sehingga mengalami kerusakan yang luas. Tuh, next Anas. Ada 3 tipe emfisema. Yang pertama ini ada emfisema sentrilobular, itu sentrilobular. Nah, kalau tipe emfisema yang sentrilobular ini dia ini biasanya berhubungan eratnya sama kebiasaan merokok. Terus dia ini intinya kerusakannya ini pada lobus atas dari paru-paru. Yang kedua ada emfisema panlobular atau panacinar disebut juga. Biasanya ini terjadinya itu karena defisiensi enzim alfa antitripsin. Dia itu biasanya ada kerusakannya di asinusnya gitu, di bagian paru-paru bagian bawahnya. Terus yang ketiga itu ada emfisema paraseptal. Paraseptal ini biasanya intinya dia itu mempengaruhi lobus bawah dari paru-paru gitu. Anas, next. Nah, untuk epidemiologi dari emfisema sendiri itu, menurut CDC, emfisema ini menyebabkan 64,3 kematian per 100.000 populasi pada orang dewasa untuk usia di atas 25 tahun. Data mengenai prevalensi emfisema di Indonesia ini sebenarnya masih sulit ditemukan karena banyak yang menganggap tuh emfisema ini bagian dari PPOK juga. Terus kalau berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013 itu menyatakan bahwa 4 dari 100 orang di Indonesia ini menderita PPOK. Nah, untuk etiologinya dari emfisema ini sendiri, yang pertama itu pasti merokok, karena 80-90% penderita emfisema ini biasanya itu perokok. Pokoknya merokok itu kan berbahaya banget. Yang kedua ini ada paparan polutan. Bisa paparan polutan kayak paparan industri atau misalkan kena paparan rokok juga. Terus yang ketiga itu genetik. Nah, genetik ini yang dimaksud tadi kayak defisiensi enzim alfa antitripsin. Nah, kan defisiensi enzim alfa antitripsin ini dikatakan bahwa dia ini diturunkan secara autosom resesif. Terus selanjutnya itu ada bisa disebabkan karena infeksi dan yang terakhir itu karena pengaruh usia juga. Gitu. Next, Anas. Nah, kalau untuk patofisiologi emfisema ini sendiri, yang pertama kan dari penyebabnya bisa dari infeksi, polusi, usia ataupun merokok. Terus nanti dia ini akan kekurangan dari enzim alfa antitripsinnya. Terus, nah kekurangan enzim alfa antitripsin ini bisa menyebabkan inflamasi dan juga bisa menyebabkan destruksi kapiler paru. Destruksi itu kayak rusak gitu kapiler parunya. Terus, nah kalau misalkan udah terjadi inflamasi itu, nanti elastisitas paru ini menurun, terus bisa menyebabkan destruksi jaringan paru juga, baru bisa menyebabkan emfisema gitu. Nah, kalau tadi kan kekurangan enzim alfa antitripsin kan bisa menyebabkan destruksi kapiler paru juga, itu juga bisa menyebabkan penurunan perfusi O2. Tadi kan perfusi itu dikatakan bahwa perfusi itu merupakan distribusi darah ke dalam paru. Terus setelah ada penurunan perfusi O2, terjadi sianosis. Sianosis ini itu kayak yang membiru-membiru semua gitu. Nah, setelah dia membiru itu nanti ada penurunan ventilasi, terus ada pasti dia berusaha menangkap O2. Jadi ada peningkatan upaya menangkap O2. Terus RR-nya bakal meningkat gitu. Pokoknya intinya kayak gitu bisa dilihat dari skemanya gitu. Lanjut, Mas. Bisa lanjutkan sama yang lain.
nggak suaranya? Kecil. Kecil ya? Aduh, ya udah. Aku agak maju ya, aku nggak punya headset soalnya, maaf, baru rusak kemarin. Selanjutnya ada gejala emfisema. Yang pertama itu, biasanya penderita emfisema ini volume paru-parunya bakalan menjadi lebih besar. Terus, dia mengalami mengi, sesak dada, sesak nafas, mudah merasa lelah, lalu ada penurunan berat badan, meningkatnya produksi lendir atau sputum yang tadi disebutkan, lalu produksi lendir itu berjangka panjang, napasnya tersengal-sengal, terutama pada saat latihan ringan. Lalu dia batuknya juga berjangka panjang atau bisa disebut dengan batuk perokok. Terus detak jantungnya ini lebih cepat dari biasanya. Yang terakhir, batuk terutama pada saat berolahraga atau melakukan aktivitas. Faktor resiko dari emfisema ini, yang pertama pasti kebiasaan merokok, terus yang kedua, riwayat terpapar dengan polusi udara secara kronis. Maksudnya secara kronis ini dia dalam jangka yang panjang. Nah, paparan polusi udara ini bisa mengakibatkan iritasi pada paru-paru, sehingga paru-paru bisa mengalami inflamasi atau peradangan. Yang ketiga, itu ada kelainan genetik dari defisiensi antitripsin alfa 1. Yang keempat, ada paparan dari asap rokok dan zat berbahaya dari polutan dalam jangka yang panjang. Lanjut, Anas. Anas, dah. Penata laksanaan fisioterapinya, tujuannya itu yang pertama untuk membantu mengeluarkan sputum atau lendir dan meningkatkan efisiensi batuk. Yang kedua, mengatasi gangguan pernapasan pada pasien. Yang ketiga, memperbaiki gangguan pengembangan toraks. Lalu yang keempat, ada meningkatkan kekuatan otot-otot pernapasan. Yang kelima, mengurangi spasme atau ketegangan pada otot-otot leher pasien. Selanjutnya, problematika fisioterapinya, ada sesak nafas. Lalu adanya batuk dengan sputum atau lendir yang susah keluar, terus ada spasme atau ketegangan otot-otot bantu pernafasan, adanya penurunan ekspansi sangkar toraks. Ekspansi sangkar toraks ini pengembangan, jadi pengembangan pada sangkar toraksnya itu menurun. Terus selanjutnya ada penurunan toleransi dari aktivitas. Nah, intervensi fisioterapinya, jadi yang bisa dilakukan oleh fisioterapi itu adalah yang pertama metode postural drainage. Dia ini teknik untuk membersihkan jalan napas dengan cara si pasien ini diatur di posisi tertentu untuk mengeluarkan sputum atau lendir dengan bantuan gaya gravitasi. Tujuannya ya tadi untuk mengeluarkan sputum yang terkumpul di dalam lobus paru-paru, serta mengatasi gangguan pernapasan dan meningkatkan efisiensi mekanisme pada batuknya. Yang selanjutnya, teknik ini dikombinasikan dengan deep breathing, deep coughing, perkusi. Perkusi itu yang kita mengetukkan tangan ke permukaan kulit. Lalu ada vibrasi. Vibrasi itu memberikan tekanan bergetar yang dilakukan di dada selama proses ekspirasi. Lalu yang kedua ada latihan batuk. Nah, cara yang paling efektif untuk membersihkan laring, trakea, dan bronkiol ini pada latihan batuk untuk mengeluarkan sekret atau substansi yang dihasilkan oleh kelenjar dan benda-benda asing yang ada di organ-organ tersebut. Nah, tekniknya adalah yang pertama, tarik napas pelan dan dalam, menggunakan pernapasan diafragma. Yang kedua, tahan nafas sampai beberapa saat, kurang lebih 2 detik, lalu batukan 2 kali dengan mulut sedikit terbuka, dan cara kontraksi dinding perut keras-keras, lalu membungkuk ke depan,
serta suara batuk harus dalam. Lanjut, Nas. Nah, yang ketiga ada breathing exercise. Dasar pelaksanaannya, ini dimulai dengan menarik nafas melalui hidung dengan mulut tertutup, kemudian menghembuskan atau mengeluarkan nafas melalui bibir dengan posisi mulut seperti meniup. Nah, posisi yang dapat digunakan ini ada tidur terlentang dengan kedua lutut ditekuk atau kakinya ditinggikan. Lalu ada duduk di kursi atau di tempat tidur dan berdiri. Tujuan dari latihan ini untuk memperbaiki ventilasi pada alveoli yang rusak, habis itu menurunkan pekerjaan pernapasan, meningkatkan efisiensi batuk, mengatur kecepatan pernapasan, mendapatkan relaksasi otot-otot dada dan bahu dalam sikap normal, serta memelihara pergerakan dada. Selanjutnya ada latihan relaksasi. Latihan ini berguna untuk merelekskan pasien supaya dia tidak merasa cemas dan tidak merasa takut. Latihan ini biasanya metode yang digunakan itu Jacobson. Contohnya, si pasien ditempatkan di ruangan yang hangat, segar, dan bersih. Kemudian, pasien ditidurkan terlentang dengan kepala diberi bantal, lalu posisi lutut ditekuk dengan diberi bantal juga sebagai penyangga di bawah lututnya. Lanjut, Anas. Selanjutnya akan disampaikan oleh siapa itu? Dia? Apa Aldi? Selanjutnya dilanjut oleh Aldi. Kedengeran nggak? Kedengaran. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu komplikasi pada emfisema. Yang pertama itu pneumonia, yang kedua itu ada sering mengalami infeksi ulang pada pernapasan, yang ketiga daya tahan tubuh sempurna atau kurang baik, yang keempat itu ada proses peradangan kronis di saluran pernafasan, dan yang kelima itu ada tingkat kerusakan parunya itu makin parah. Untuk pencegahan pada emfisema itu yang pertama itu berhenti merokok, yang kedua itu menghindari hal-hal yang membuat iritasi pada pernafasan, ya knalpot dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada berolahraga secara teratur untuk meningkatkan kapasitas paru-paru. Selanjutnya itu menghindari diri dari udara dingin karena mampu menghambat pernafasan. Selanjutnya itu ada makanlah makanan yang mengandung banyak nutrisi. Next. Nah, yang kedua itu ada penyakit paru obstruksi kronik atau yang biasa disebut PPOK. Lanjut, Nas. Nah, PPOK ini sendiri merupakan suatu penyakit pernafasan umum yang mendunia dan dapat dicegah serta diobati dengan karakteristik berupa adanya hambatan aliran udara dan gejala pernafasan yang persisten berhubungan dengan ketidaknormalan aliran udara atau alveolar yang disebabkan oleh paparan gas atau partikel berbahaya. Lanjut. Nah, untuk epidemiologinya ini sendiri, PPOK ini sekarang ini menjadi penyebab kematian keempat di dunia, dan bisa diprediksikan dia itu bakal meningkat menjadi yang ketiga pada tahun 2020 ini. Nah, PPOK ini merupakan penyebab utama masalah kronik yang mengakibatkan kematian dan kesakitan di dunia menurut Gold pada tahun 2017. Dan pada tahun 2013 dari Global Burden Disease Study menunjukkan bahwa PPOK ini menjadi urutan ke-8 yang menyebabkan penderitanya ini hidup dalam kecacatan.
Nah, untuk data di Indonesia ini berdasarkan riset kesehatan dasar 2013 atau dari Riskesdas, prevalensi PPOK ini sebesar 3,7%. Nah, untuk penyebabnya dari PPOK ini sendiri, yang pertama pasti masih karena merokok. Yang kedua ini usia, biasanya yang gejalanya ini buat di atas 40 tahun. Terus yang ketiga ini bahan kimia dan debu di tempat kerja, bisa berupa uap, bisa berupa iritan, ataupun berupa asap. Yang keempat itu polusi udara di dalam ruangan, bisa seperti bahan bakar biomasa yang digunakan untuk masak dan memanaskan. Lalu ada polusi udara luar serta infeksi. Gitu. Next, Nas. Selanjutnya ada patofisiologi dari PPOK. Jadi penyakit PPOK ini disebabkan karena adanya kelainan genetik yang disebabkan oleh menurunnya enzim alpha-1 antitripsin. Nah, penyakit PPOK ini disebabkan karena merokok dan juga polusi udara. Lalu terjadinya inflamasi pada aliran udara dan menyebabkan peningkatan produksi sputum. Lalu adanya penumpukan sputum pada saluran nafas yang dapat mengakibatkan jalan nafas tidak efektif. Nah, dari penyakit paru obstruktif kronis ini terjadi perubahan anatomis parenkim dan juga pembuluh darah pada paru. Lalu alveoli dan bronchioles membesar, lalu terjadi hiperatrofi pada kelenjar mukosanya. Setelah itu, saluran udara menyempit secara periodik dan dapat mengakibatkan gangguan pertukaran gas. Dari saluran udara yang menyempit secara periodik ini dapat menyebabkan menurunnya ekspansi paru, lalu menyebabkan suplai oksigen tidak kuat ke seluruh tubuh, dan mengakibatkan hipoksia, lalu mengakibatkan sesak dan dapat mengakibatkan gangguan pada pertukaran gas. Dari menurunnya ekspansi paru ini terjadi frekuensi pernafasan yang meningkat sebagai kompensasi tubuh terhadap oksigen, dan napas meningkat dan penggunaan otot bantu nafas. Setelah itu dapat mengakibatkan gangguan pertukaran gas dan gangguan rasa nyaman. Lanjut, Mas. Gejala dari PPOK itu sendiri, yang pertama ada sesak napas, terutama saat melakukan aktivitas fisik. Lalu yang kedua ada menyi, yang ketiga dada terasa sesak, yang keempat terasa ingin mengeluarkan dahak setiap bangun pagi, akibat dari produksi dahak yang berlebih pada paru. Lalu yang kelima, batuk jangka panjang akibat produksi dahak yang berwarna bening, putih, kuning, atau kehijauan. Lalu kebiruan pada bibir atau ujung kuku, dan infeksi saluran pernafasan yang sering timbul. Lalu kurangnya energi pada tubuh, dan menurunnya berat badan yang tidak disengaja. Dan mengakibatkan bengkak pada pergelangan kaki, dan juga tukai. Lanjut, Mas. Selanjutnya ada pada PPOK. Yang pertama itu paparan debu dan bahan kimia di tempat kerja. Yang kedua ada paparan asap dari pembakaran bahan bakar. Yang ketiga itu faktor usia. Biasanya yang mengalami gejalanya itu pada usia 40 tahun. Yang keempat, faktor genetik, yaitu defisiensi pada alpha-1 antitripsin. Faktor genetik lainnya bisa dipercaya, bentar dulu Nas, balik lagi bentar. Nah, faktor genetik lainnya bisa dipercaya juga dapat membuat beberapa perokok lebih rentan terhadap penyakit ini. Lanjut. Nah, penata laksanaannya, yang pertama tujuan ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya untuk mengurangi sesak nafas, meningkatkan ekspansi pengembangan torak, dan mengurangi nyeri. Tujuan jangka panjangnya untuk meningkatkan kemampuan fungsional gerak dan kemampuan aktivitas fungsional. Problematika fisioterapinya, adanya sesak nafas, spasme atau ketegangan otot interkostalis, dan nyeri pada dada. Lanjut.
Nah, intervensi fisioterapinya bisa dilakukan infrared untuk merelaksasikan otot-otot pernafasan. Yang kedua ada pulse lips breathing. Dia ini untuk membantu memperbaiki transport oksigen, menginduksi pola nafas lambat dan dalam, serta membantu pasien untuk mengontrol pernapasannya. Yang ketiga ada 6 minutes walking test. Latihan ini salah satu bentuk latihan uji kardiorespirasi yang sederhana dan tanpa peralatan khusus, serta bisa dilakukan di mana saja tanpa perlu peralatan khusus. Kalau pakai peralatan itu biasanya dia pakai treadmill. Lanjut. Selanjutnya ada breathing exercise untuk meningkatkan volume paru-paru, meningkatkan dan redistribusi ventilasi, serta yang lainnya itu bisa dibaca. Lalu ada coughing exercise untuk meningkatkan distribusi ventilasi dan meningkatkan volume paru-paru, serta memfasilitasi pembersihan saluran napas. Lanjut, Nas. Ya. Selanjutnya, Aldi. Selanjutnya itu ada komplikasi pada PPOK. Pertama itu ada infeksi flu dan pneumonia. Yang kedua itu ada masalah jantung. Untuk alasannya belum jelas. PPOK ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Salah satunya serangan jantung. Yang ketiga itu ada tekanan darah tinggi. PPOK dapat menyebabkan tekanan darah tinggi di arteri yang membawa darah ke paru-paru. Selanjutnya itu ada depresi. Kesulitan bernafas membuat kamu tidak bisa melakukan banyak hal. Kondisi ini bisa membuat lama-kelamaan mengalami depresi. Untuk pencegahan selanjutnya, untuk pencegahan pada PPOK, yang pertama itu ada menghindari polusi udara, misalnya asap kendaraan bermotor atau lainnya. Yang kedua itu ada memasang alat pelembab udara ruangan atau air humidifier. Yang ketiga itu ada menjaga pola makan yang sehat dan rutin berolahraga. Yang keempat, menjalani vaksinasi secara rutin. Contohnya vaksin flu dan pneumokokus. Yang terakhir itu ada pemeriksaan diri ke dokter secara rutin agar kondisi kesehatan terpantau. Nah, yang terakhir itu kita ngebahas tentang bronkitis kronis. Lanjut, Anas. Nah, bronkitis ini sendiri kan merupakan sebuah sebutan untuk infeksi yang menyerang saluran pernapasan utama dari paru-paru atau yang disebut dengan bronkus. Jadi, bronkitis kayak peradangan pada bronkus gitu. Nah, kalau bronkitis kronis ini sendiri merupakan jenis bronkitis yang disebabkan oleh infeksi bronkus dan bertahan setidaknya 3 bulan dalam 1 tahun dan bisa berulang pada tahun berikutnya. Nah, atau bronkitis kronis ini merupakan peradangan bronkus yang dalam waktu yang lama terus bisa menyebabkan terbentuknya mukus lengket pada saluran nafas sehingga bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Lanjut, Mas. Nah, untuk epidemiologinya ini sendiri, menurut WHO, bronkitis kronis ini merupakan jenis penyakit yang dekat dengan chronic obstructive pulmonary disease atau penyakit paru obstruktif kronik. Saat ini, penyakit bronkitis diderita oleh sekitar 64 juta orang di dunia. Di Amerika Serikat, untuk prevalensi rate-nya ini sekitar 4,45% atau 12,1 juta jiwa dari populasi perkiraan yang digunakan 293 juta jiwa. Nah, untuk penyebabnya yang pertama masih ngerokok. Pokoknya ngerokok bisa menyebabkan banyak gangguan pernafasan kan. Kenapa ngerokok bisa kayak gitu? Karena kalau kita merokok atau menghirup asap rokok ini bisa melumpuhkan silia atau bulu-bulu yang ada di hidung ini kan dia fungsinya buat ngebersihin kotoran sama iritan buat saluran pernafasan. Nah, rokok ini itu bisa melumpuhkan silia itu. Bayangin kalau misalkan nggak ada silia di hidung.
kan nggak ada yang bisa ngefilter apa yang masuk ke pernafasan kan. Yang kedua itu polusi udara. Yang ketiga itu ada asap kimiawi dan yang keempat itu ada gas beracun. Lanjut. Patofisiologi dari bronkitis kronis ini adanya rangsangan pada toksis yang dapat menyebabkan disfungsi silia, inflamasi, hipersekresi, dan juga refleks vagal. Nah, disfungsi silia ini dapat mengakibatkan infeksi, lalu terjadinya emfisema. Untuk inflamasi ini bisa mengakibatkan emfisema dan juga sekresi bronkial yang meningkat dan terjadi obstruksi bronkial. Untuk yang hipersekresi ini bisa mengakibatkan infeksi dan juga menyebabkan penyakit emfisema. Untuk refleks vagalnya ini itu bisa meningkatkan tonus bronkomotor dan dapat mengakibatkan obstruksi bronkial. Lanjut, Mas. Untuk gejala bronkitis kronis ini ada sesak nafas atau nafasnya pendek. Ada menggigil dan juga demam, kelelahan, nafas yang berbau, dan juga nyeri dada, serta penyumbatan pada rongga-rongga sinus. Selanjutnya, bisa dijelaskan oleh Lala. Ya, selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama, masih kebiasaan merokok atau kita yang perokok pasif menghisap asap rokoknya. Yang kedua, tidak mendapat vaksin influenza atau pneumonia. Yang ketiga, terpapar zat-zat berbahaya, misalnya debu, karena amonia atau klorin, ketika bekerja atau melakukan aktivitas harian. Yang kelima, pada anak dengan usia di bawah 5 tahun atau orang dewasa yang lebih dari 40 tahun usianya. Yang kelima, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Lanjut. Penata laksanaannya, tujuannya untuk mengurangi sesak, pembersihan jalan napas dengan pengeluaran sputum, mengurangi spasme pada otot, bantu nafas, meningkatkan kemampuan fungsional, serta mencegah kekambuhan. Problematikanya, adanya sesak napas, penyumbatan jalan nafas karena produksi mukus, lalu ada spasme otot pernafasan, lalu ada kemampuan fungsional yang menurun. Lanjut. Intervensi fisioterapinya bisa dengan infrared, masih sama untuk mengurangi nyeri yang terjadi karena spasme otot. Lalu ada VET atau Force Expiration Technique. Teknik ini untuk membersihkan mukus dari saluran nafas yang merupakan kombinasi dari postural drainage, breathing exercise, atau sustained maximal inspiration atau SMI, dan huffing. Next, Anas. Nah, Aldi. Next. Selanjutnya ada komplikasi pada bronkitis kronis. Bronkitis yang semakin parah akan penderitanya untuk bernafas. Jika tidak ditangani dengan cepat, bronkitis kronis dapat menimbulkan komplikasi berupa emfisema ataupun pneumonia. Untuk pencegahan pada bronkitis kronis ini, yang pertama menghentikan kebiasaan merokok. Yang kedua itu ada berolahraga secara teratur. Selanjutnya menjaga kelembapan ruangan. Yang keempat itu mengupayakan waktu yang cukup untuk istirahat dan menjaga berat badan tetap ideal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Presentasi dari kelompok 1 sudah selesai, Pak. Oke. Dengar nggak? Kedengaran nggak? Pak. Dengar ya.
Tadi pembahasannya ini ya, apa tuh, hampir kronis semua ya, kasusnya ya. Obstruksi kronis semua kan? Iya, Pak. Ya, emfisema. Emfisema itu ya tadi artinya tahu pembesaran rongga udara, ruang udara. Ya. Nah, kalau emfisema paru itu di alveolusnya. Benar nggak ya? Benar nggak yang bahas tadi? Gimana, Pak? Kalau emfisema itu artinya tahu? Emfisema. Yang pelebaran itu. Emfisema itu artinya pembesaran rongga udara, ruang udara. Itu arti emfisema. Ya. Kalau itu di kulit, pembesaran udara, ruang udara subkutis, ya, subkutis. Ada pembesaran rongga udara di paru. Itu namanya penyakit emfisema paru. Nah, tadi yang dibahas. Nah, nanti akan terbentuk emfisema bentuk torak, emfisematis. Tahu, emfisematis. Bentuk torak yang tadi saya jelasin bulat. Oh, Ya, barrel chest. Nah, itu sama. Emfisema. Emfisema itu udara masuk ke dalam alveolus tapi nggak bisa keluar. Sulitan keluar. Kenapa? Ada hambatan jalan napas. Hambatan jalan napas itu kenapa? Dia itu nggak bisa elastis di alveolus, nggak bisa elastis itu kenapa? Karena ada hambatan. Kayak balon ditiup, kamu kecilin, bisa keluar nggak? Udaranya, enggak kan? Nah, akhirnya kolap, melar, udara nggak bisa terjadi pertukaran gas, ya. Akhirnya dia menyesak, oksigen kurang, terus apa lagi? Nah, kemudian sesak, kemampuan ototnya lama-lama berkurang karena kronis, ya. Jangan lupa penyakit paru kronis, obstruksi kronis atau penyakit paru kronis lainnya itu akan berpengaruh pada 1. Kekuatan otot, 2. Daya tahan otot, ya. 3. Kemampuan kardiorespirasi juga menurun, ya. Tahu kardiorespirasi, endurance, ya. Endurance otot menurun, kekuatan otot menurun, endurance otot menurun, endurance kardiorespirasi menurun, terus apa lagi? Nah, kebugaran makan menurun, kemudian aktivitas fungsionalnya akan terganggu. Itu akhirnya, ya. Akhirnya terjadi begitu. Ya, itu tujuan fisioterapi. Nanti dalam diagnosa, ya, bagaimana strukturnya, anatomisnya, dan fungsinya. Bagaimana aktivitasnya, limitasi yang terbatas enggak? Ya toh? Bagaimana kemampuan partisipannya? Tahu partisipan? Kemampuan dia beradaptasi sama lingkungan, ya. Nah, itu udah akan terganggu. Ya. Nah, apa penyebab dia terganggu? Apakah dari personal atau dari yang lain? Ya. Nah, oke ya, itu semua obstruksi penyakit kronis. Jangan sampai kita lupa dengan problem kekuatan otot, muskuloskeletal, ya, endurance, ya. Jangan sampai lupa problem itu. Kemudian kemampuan aktivitas fungsional, itu jangan lupa. Nah, kemudian penyakit paru kronis ini juga jangan lupa untuk mencegah bagaimana dia tidak eksaserbasi, ya, atau berkurang eksaserbasinya. Eksaserbasi tahu? Kambuh, akut lagi, ya, ini kemenahun, ya. Nah, ya itu. Jadi tujuannya 1, catat, ya, tujuannya 1, kurangi gejala atau keluhan. Sesak, kurangi sesaknya. Ya. Oh, tidak apa kalau penyakit paru kronis tadi misalnya tadi apa? Nyesak terutama saat
aktivitas. Ya toh? Ya. Ya. Ya, sebenarnya yang kalian bahas itu semua itu PPOK. Semua PPOK. Ya. PPOK itu adalah hambatan jalan napas ya yang sifatnya tidak sepenuhnya reversible dan menahun. Ya toh? Itu semua nggak bisa sembuh. Ya. Semua yang kasus kalian bahas itu tidak bisa sembuh. Apa yang kamu diharapkan di situ? Bikin tujuannya mengurangi gejala atau keluhan, ya. Mencegah jangan terjadi progresif penyakitnya, berkurangnya progresif. Itu semua penyakit progresif. Makin tua makin parah. Ya. Paham ya? Nah, itu tujuannya. Kemudian mencegah komplikasi, ya. Nah, itu mencegah komplikasi yang lain-lain, jangan sampai timbul komplikasi misalnya. Ya. Apa komplikasinya misalnya kalau penyakit paru sudah kronis itu. Ya. Nah, itu nanti dia akan terjadi bungkuk misalnya, ya kan? Ya, kiposis itu komplikasi. Ya. Nah, itu. Kemudian memperbaiki atau mencegah penurunan fungsi, ya, aktivitas, ya, meningkatkan toleransi latihan, mencegah dulu, meningkatkan toleransi, mencegah fungsi aktivitas, mencegah penurunan aktivitas, kemudian meningkatkan toleransi, kemudian, ya, tingkatkan kualitas hidup. Itu tujuan fisioterapi yang terakhir itu yang paling penting, ya. Ya. Nah, kalau itu yang paling penting. Oke? Jadi jangan lupa kualitas hidup. Kalau untuk standar kualitas hidup, lihat S36. Itu kualitas hidup. Ya. Itu ada di situ, dia sudah masuk grade berapa kualitas hidupnya. Nah, itu jadi untuk mengukur itu nanti kita lihat itu hasil dari S36 kalau nggak salah, ya. Nah, itu nanti. Jangan lupa ya, mencegah tidak sering terjadi eksaserbasi. Syukur-syukur nggak terjadi. Ya, nah itu yang paling penting. Kemudian, nah ada penyakit paru kronis, ini satu lagi problem fisioterapi sebenarnya. Satu, ya, kalau itu misalnya dari bronkitis kronis, itu ada sputum. Kalau emfisema itu jarang ada sputum kalau tidak terjadi infeksi tempat lain. Ya, PPOK tergantung penyebab PPOK itu apa? Apakah bronkitis kronis, apakah emfisema, apakah dari TB paru? TB paru bisa loh. Ya. Nah, itu tergantung penyebabnya. Nah, itu perlu pemeriksaan fisik dari asesmen dari fisioterapi. Ya, anggaplah satu ada problem sputum. Dari sputum menyebabkan hambatan jalan napas, kemudian jadi sesak. Ya toh? Nah, sesak. Sesak jadi ada sputum, ada hambatan jalan napas, ada sesak, terus apa lagi? Selain sesak. Ya, elastisitas paru atau pengembangan paru mungkin menurun. Ya. Kemudian kekuatan otot ekstremitas atau otot skeletal menurun, endurance otot skeletal menurun, ya. Kemudian aktivitas fisik menurun, aerobik, kemampuan aerobik, ya, atau kebugaran menurun, aktivitas fungsional juga menurun, ya. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian juga itu sebagai itu yang ini, ya. Kemudian masalah fisiologi untuk ini respirasinya itu juga gangguan pertukaran gas O2. Ya toh? Ganggu nggak? Nah, gangguan pertukaran gas akibat ada gangguan difusi dan perfusi.
Nah, bagaimana mengukur? Dilihat hasil analisa gas darah. Berapa tekanan PaO2, berapa tekanan PoO2. Ya. Nah, kan jangan sampai sama-sama 50. Sama-sama 50 tekanan itu. Ya, 50 ml Hg, kemudian PaO2 50 ml Hg, PaCO2 50 ml Hg. Nah, ini sudah termasuk gagal napas. Jangan lupa lihat hasil labnya, analisa gas darah ya, kalau nanganin pasien penyakit paru kronis. Jadi ada problem gangguan pertukaran gas. Nah, nanti dilihat dari hasil saturasi atau PaCO2. Jadi kalau untuk difusi bisa dilihat dari hasil analisa darah, analisa gas darah itu kalau hasil gangguan difusi tadi, ya peringkin paru, ya atau PPOK. Nah kemudian untuk gangguan perfusi bisa dari analisa gas darah, bisa juga dari oksimetri, ya. Nah itu gangguan itu. Nah kemudian kalau mau melihat hasil nanti apakah volume paru, volume ekspirasi, kapasitas ekspirasi itu fungsi paru, itu nanti juga dilihat dari hasil spirometri. Ya. Nah, itu nanti. Jadi problemnya juga kita harus lihat. Ya, lihat dari hasil penunjang. Baik itu radiologi di mana ada dahaknya. Dilihat di radiologi atau scanning. Ya. Mau lihat fungsinya ini gangguan pengembangan paru atau gangguan ekspirasi, hambatan jalan napas, dilihat dari hasil spirometri. Ya, gangguan pertukaran gas, problem gangguan pertukaran gas dari mana tahu? Dari analisa gas darah dan oksimetri. Ya. Nah, itu ya, di samping kita periksa sendiri, ya. Nah, tanya ada mengi, nah, berarti ada hambatan jalan napas. Mengi tahu? Ya, udara melewati jalur jalur yang sempit. Nah, itu mengi jadinya. Oke? Nah, itu jadi ada problemnya satu, ya, sputum, hambatan jalan napas, kemudian pertukaran gas, gangguan pertukaran gas, kemudian apa lagi? Gangguan pertukaran gas, kemudian gangguan muskuloskeletal, endurance, ya, kekuatan otot menurun, kemudian gangguan postur atau bentuk, ya, kemudian gangguan aktivitas fungsional, gangguan kualitas hidup. Nah, itu problem sebenarnya dalam respirasi. Ya, ini kasus apa? Obstruksi, nanti restriksi selanjutnya. Ya, jadi problemnya itu. Nah, untuk intervensi misalnya, kalau batuk bagaimana Pak? Batuk tidak problem. Itu adalah refleks tubuh untuk mempertahankan saluran napasnya. Ya, itu bukan. Nah, cuma nanti batuknya efektif apa tidak tergantung dari satu, elastisitas, ya, komplain torak dan paru. Kedua, tergantung kekuatan otot pernapasan dan otot-otot batuk. Ya, otot-otot ekspirasi. Yang ketiga, kemudian tergantung dari saluran napas, ada hambatan apa tidak. Ya. Nah, itu yang mempengaruhi efektivitas batuk. Batuk tidak efektif, kamu tahu dari mana? Ya, harus ada penilaian dulu kemampuan batuknya. Ada alat ukurnya batuk. Ya. Namanya alat ukur Koch flowmetry. Ya. Nah, itu alat ukur batuk. Berapa tekanan, volume, kemampuan ekspirasinya nanti diukur. Ya. Nah, ada yang mau ditanya enggak? Nah, nanti untuk intervensi itu disesuaikan. Nah, nanti tadi ada deep breathing. Deep breathing itu, ya, deep breathing itu berat, ya, berat itu harus bertenaga.
Nah, sedangkan dia udah sesak. Ya. Nah, itu lebih banyak kepada tadi masalah obstruksi kronis semua, lebih banyak breathing-nya pada apa? Push sleep breathing. Tadi apa kita lihat rongga toraknya tadi. Emfisematis, barrel chest toh, udara banyak terperangkap di dalam. Keluarin dong udaranya, push sleep breathing, tiup, 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 tiup terus. Ya, tiup. Coba tiup. Gini. Panjang, panjang. 4 detik, 4 hitungan. Kempes enggak? Kempes enggak? Dada. Nah itu dikeluarin dong. Biar udara luar secara otomatis. Inspirasinya jangan begini. Enggak. Biasa aja. Tiup. Coba kalian tiup. Tiup. Relax. Relax aja. Santai. Dah stop. Relax. Enggak usah tarik napas. Nah, udah narik sendiri napasnya, ya. Nah, begitu push sleep breathing. Tak tiup 4 hitungan atau 5, inspirasi rileks 2 hitungan. Ya. Inspirasi rileks 2 hitungan. Itu push sleep breathing. Ya. Nah, kemudian baru nanti ada sebenarnya control breathing. Tapi kalau sudah deep breathing bagus, dia deep breathing ya sudah, control breathing nggak perlu. Ya, kalau sesak sekali, ya dia memang tidak mampu kadang-kadang untuk ekspirasi, ya dia harus bungkuk begini, positioning. Bungkuk, coba bungkuk. Buka aja mulut. Napas pakai mulut coba. Enak nggak? Coba. Sanggah badannya, ini bisa sanggah semua. Lebih enak. Nah gitu ya, kayak anjing kecapean. Jadi napasnya lewat mulut, nggak usah lewat hidung. Karena apa? Lewat hidung, udaranya salurannya lebih besar. Kemudian tidak terlalu jauh selangnya, salurannya ya, sampai ke alveolus. Itu untuk darurat ya kalau sesak sekali. Oke? Paham ya? Nah, kayak yang lain. Jadi jangan lupa, tidak ada nanti positioning di situ, harus positioning. Kalau orang sesak itu nggak bisa dia begini, harus begini. Sanggah lengan atasnya, bayar pundaknya, torak atasnya rileks. Nah, buka mulutnya. Nah, itu kalau nanganin COVID sesak itu ya, COVID-19, begitu juga ya. Nah, itu jadi otot pernapasnya terbantu, nggak terlalu banyak bekerja. Kalau ototnya banyak bekerja, akan menyebabkan kebutuhan oksigennya banyak, kemampuan paru untuk memenuhi oksigen berkurang, akhirnya terjadi sesak tambah sesak. Oke, saya kira itu. Nanti ada yang mau ditanya, silakan kalau masih ada waktu. Kalau tidak, ya monggo di lewat WA juga boleh. Ya, kapan nanti kita kalau belum saya jawab nanti pasti insya Allah saya jawab. Ya. Ya, baik Pak. Ada yang mau ditanya, silakan. Mungkin waktunya udah habis Pak. Ya, oke. Ya. Ya, oke ya. Saya juga mau berangkat kerja nih, ini di rumah. Ya. Oke ya. Ya, sukses semua. Ya, Pak. Makasih ya Pak. Jaga diri. Ya. Aman, sehat, dan tetap yang baik ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak. ya sama-sama.